Oke, selamat bertemu kembali di media pembelajaran Universitas Indo Global Mandiri. Kali ini untuk program studi sistem komputer untuk mata kuliah rangkaian digital. Jadi saya akan menjelaskan mengenai modul 3 yang akan dikerjakan. Di modul 3 ini adalah minimalisasi fungsi boolean. Jadi bagaimana kita membuat fungsi boolean itu menjadi minimal. Tentunya dengan menggunakan aturan-aturan dasar fungsi boolean. Nanti kamu bisa lihat kembali aturan-aturan dasarnya di materi yang teori ya. Di sini ada kompetensi dasarnya, bisa membuktikan kesamaan fungsi boolean dalam bentuk SOP atau POS, sum of product atau product of sum. Ini alat dan bahannya, mulai dari prosedur percobaan. Jadi ada diberikan sebuah tabel seperti ini. Jika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, maka fungsinya menghasilkan 0. Nah, dari tabel ini diminta untuk membuat sebuah fungsi boolean baik dalam bentuk SOP maupun POS. Bagaimana caranya? Jadi kita mulai dulu dari bentuk SOP. Jadi SOP ini adalah sum of product. Jadi hasilnya adalah merupakan penjumlahan yang dikalikan gitu ya. Jadi dijumlahkan dulu baru nanti dikalikan. Bagaimana dari tabel ini membuat SOP-nya? Jadi kita lihat yang satu ya, yang fungsinya menghasilkan satu. Di sini ada empat buah yang menghasilkan satu ya. Jadi kalau kita lihat yang menghasilkan satu adalah ini. Kita lihat dulu. Yang menghasilkan satu adalah ini, kemudian ini, dan ini. Ya, jadi ada 4. Nah, bagaimana membuat persamaan boolean ya? Itu kita melihat dari nilai A, B, dan C-nya. Jadi kita pilih yang satu, jadi ini yang pertama ya. Jadi ini adalah A not, ya gitu ya. A not karena A-nya 0, B not, C not. Jadi fungsi booleannya adalah seperti ini. A not dikali B not dikali C not. Ini produk ya. Oke. Kemudian di sum dijumlahkan. Untuk yang kedua yang ini. Jadi A-nya tidak not karena A-nya 1. A dikali B-nya not dikali C-nya not. Oke, kemudian dijumlahkan masih ada yang ketiga A B not C. A kali B not C. Jumlahkan. Dan yang terakhir adalah yang paling bawah A kali B kali C. Nah, ini adalah yang disebut dengan bentuk SOP. Jadi sum penjumlahan dari hasil perkalian. Nah, yang kedua adalah POS tadi ya. Bentuk POS. Bagaimana bentuk POS? Nah, kalau POS kita memilih yang 0. Justru yang 0 ya. Jadi yang 0. Yang ini, ini, ini juga ada 4 ya.
Nah, bagaimana bentuk dari POS? Ya, jadi kalau POS itu product of sum. Jadi sum-nya dulu, jadi yang dimulai dari ini. Nah, kalau di SOP tadi, ini 0 ini ditulisnya A not ya, karena not. Ini kebalikannya ya. Kebalikannya jadi, uh, sorry, ini saya garis dulu ya biar kelihatan. Uh, saya ganti dulu. Ini adalah ini, ya. Terus ini tadi adalah yang kedua, ini. Terus ini adalah ini, dan yang terakhir adalah itu ya. Nah, bagaimana dengan pos? Saya tulis di bawah aja ya, pos. Ini kita lihat yang 0 justru. Yang 00 ya, yang 0, 0, 0, 0. Ini juga ada 4 nolnya. Nah, cara penulisannya adalah ini di yang 0 justru tidak not gitu ya. Dan karena bentuknya adalah sum of product, jadi yang pertama adalah A ditambah B-nya masih tidak not ditambah C-nya not ya. Ini untuk yang ini. Yang kedua adalah ini baru dikali. Jadi bedanya dengan SOP adalah seperti itu. Kita lihat yang kedua, ini berarti A B not C ya. A ditambah B not ditambah C dikali ini berarti yang ini ya. Kemudian sorry yang ini ya berarti sorry, ini. Nah yang ini berarti A B not C not A ditambah B not ditambah C not sorry, ditambah C not dikali ini saya hapus dulu ya. Pensil. Nah ini yang ini ya. Ini ditambah C not tadi dikali ini yang ini berarti ya. Dan yang terakhir adalah A not B not C. A not ditambah B not ditambah C. Jadi seperti itu. Jadi yang bentuk POS itu bentuknya seperti ini. Dan ini yang bentuk SOP. Ya. Nah ini bisa dilihat bahwa kalau SOP ini yang 0, kita ambil yang satu, outputnya satu aja. Yang ini nolnya not, jadi A not, B not, C not. A not, B not, C not ya. Kemudian yang keduanya ini A, B not, C not, gitu seterusnya ya. Nah, sementara yang POS itu kebalikannya ya. Jadi produk dulu dijumlahkan dulu baru dikalikan. Nah, ini kita ambil ya karena kebalikan kita ambil yang nolnya. Yang 00 outputnya ya. Jadi ada 4 juga. Nah, kemudian membuat notasinya adalah kalau 0 itu tidak not ya. Jadi ini A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Jadi A, B, C-nya yang not karena C-nya 1.
seterusnya. Jadi gitu cara mengubah dari tabel kebenaran menjadi bentuk SOP atau POS, bentuk notasi booleannya. Nah, untuk tugas modulnya nanti silahkan buatkan rangkaian logikanya, silahkan dibuat dengan baik boleh menggunakan Proteus atau boleh menggunakan EWB, terserah ya, seperti praktikum sebelum-sebelumnya. Jadi saya di sini hanya menjelaskan cara membuat fungsi boolean dalam bentuk SOP maupun POS dari sebuah tabel kebenaran. Oke, selamat mengerjakan.